Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kimia, pertemuan yang kedua. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang molalitas dan fraksi mol. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, ketiga penurunan titik beku, yang terakhir adalah tekanan osmotik. Baik, kita langsung mulai dari yang pertama. Nah, kalian perhatikan di sini ada air dalam bentuk cairan. Ketika dipanaskan, lihat ada yang kecil-kecil di atas, itu adalah uapnya. Jadi dalam wadah tertutup, air itu kalau suhunya meningkat maka akan berubah menjadi uap air. Nah, uap air yang ada di atas cairan itu disebut uap jenuh. Tekanan yang ditimbulkan disebut dengan tekanan uap jenuh. Nah, ini perbedaan tekanan uap jenuh air pada berbagai temperatur. Kalian perhatikan kalau suhunya meningkat bagaimana nilai tekanan uapnya, atau pakai P. Jadi kalau semakin meningkatnya suhu, tekanan uap itu juga semakin meningkat. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin tinggi pula tekanan uap jenuh air. Nah, pengaruh suhu terhadap tekanan uap itu bisa digambarkan sebagai berikut. Di sini ada air, larutan glukosa, dan larutan urea. Kalian perhatikan kalau air itu tekanannya 23,76, sementara untuk larutan tekanannya 23,34. Artinya tekanan uap untuk pelarut atau air itu lebih besar daripada larutan. Nah, itu bisa digambarkan dari grafik sebagai berikut. Tekanan uap jenuh air. Tekanan uap jenuh air itu dilambangkan dengan P. Di sini garisnya adalah yang warna ungu, sedangkan untuk yang larutan itu yang garisnya warna hijau. Jadi P untuk larutan itu letaknya lebih di bawah daripada P untuk pelarut. Jadi lebih besar pelarut. Maka bisa dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: delta P sama dengan P0 dikurang P. Maka kita bisa mencari delta P dari rumus di atas. Itu didapatkan bahwa delta P sama dengan P0 dikali XB. Delta P itu penurunan tekanan uap, P0 itu adalah tekanan uap pelarut, lalu XB itu adalah fraksi mol dari zat terlarut. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Suatu larutan mengandung 0,2 mol urea. Urea itu zat terlarut. 1,8 mol air atau pelarut murni. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air itu adalah 17,54. Berapa nilai delta P? Maka kita bisa menuliskan apa sih yang diketahui di soal untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Yang pertama adalah jumlah mol dari pelarut atau Na itu 1,8, zat terlarutnya Nb 0,2 mol. Lalu P0 karena dia yang diketahui di soal tekanan uap jenuh dari air atau pelarut murni 17,54. Yang ditanya adalah delta P. Maka langkah pertama, kita harus mencari fraksi mol dari zat terlarut. Rumusnya seperti yang kemarin. Nah, didapatkan fraksi mol dari zat terlarut itu adalah 0,1, tidak pakai satuan ya. Lalu kita masukkan ke rumus. Penurunan tekanan uap itu sama dengan P0 dikali XB. Masukkan angkanya, P0 17,54, XB-nya adalah 0,1. Maka delta P-nya adalah 1,754 mm Hg.
Nah, selanjutnya sifat koligatif yang kedua masih berkaitan dengan grafik PT ini. Di sini ada tulisan TB dan TF ya. TB ini adalah selisih dari titik didih antara pelarut dengan larutan. Lalu kalau TF itu titik beku. Jangan sampai tertukar ya, karena titik didih ini pakai bahasa Inggris jadi boil, delta TB. Kalau membeku pakai F, freeze. Maka untuk sifat koligatif yang kedua bukan penurunan tapi kenaikan titik didih larutan. Jadi kalau kita memanaskan air dengan air gula, pasti titik didihnya akan lebih tinggi air gula dibandingkan dengan air murni saja. Nah, untuk mencari kenaikan titik didih larutan, kita pakai rumus delta TB sama dengan KB dikali dengan M. Delta TB itu kenaikan titik didih, satuannya derajat Celcius. KB itu tetapan kenaikan titik didih molal dari pelarut, biasanya diketahui di soal. Lalu M itu adalah molalitas dari larutan. Jadi kalau tadi kita pakai fraksi mol, sekarang kita pakai molalitas. Dengan keterangan delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Nah, TB itu adalah titik didih larutan, TB0 adalah titik didih pelarut. Jadi yang ada nolnya ingat itu punya pelarut. Contohnya, ada 18 gram glukosa dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui KB-nya adalah 0,52, maka berapa titik didih larutan glukosa? Sama seperti tadi, kita jabarkan dulu yang diketahui. Massa glukosa itu adalah 18 gram, MR-nya 180, massa air atau P 500 gram, jadikan kilogram menjadi 0,5 kg, KB-nya 0,52. Yang ditanya adalah titik didih larutan, bukan kenaikannya ya, maka kita pakai TB. Kalau kenaikan berarti pakai delta di depannya. Maka langkah pertama kita cari dulu mol dari glukosa. Rumusnya massa dibagi mm ya, seperti biasa. Maka didapat mol glukosa adalah 0,1 mol. Lalu molalitas larutan, lihat di sini yang diketahui adalah massa air. Kita pakai rumus N per P seperti kemarin. Maka didapat molalitasnya adalah 0,2 mol kali kilogram pangkat min 1. Baru kita masukkan ke rumus delta TB. Delta TB adalah KB kali M. KB-nya tadi 0,52, M-nya dapat dari molalitas tadi 0,2. Didapatkan delta TB-nya adalah 0,104 derajat Celcius. Lalu tadi rumus di bawahnya delta TB itu adalah TB dikurangi TB0. Masukkan angkanya, delta TB-nya 0,104, lalu TB0. TB0 itu adalah titik didih pelarut. Ingat, air itu biasanya mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Jadi kita pakai titik didih air yang normal ya, 100 derajat Celcius, diingat-ingat. Tidak akan ditulis karena itu dianggap sebagai pengetahuan umum bahwa kalian sudah tahu air itu mendidihnya di suhu 100 derajat Celcius. Maka TB-nya adalah 101,104 derajat Celcius, lebih tinggi daripada titik didih air. Nah, selanjutnya, selain titik didih tadi ada yang namanya TF ya, titik beku. Nah, kalau untuk titik beku ini penurunan, tidak kenaikan titik didihnya. Jadi kalau kita misalnya air murni dengan air yang dicampur dengan garam atau dicampur dengan gula, itu pasti titik beku dari air yang dengan gula atau garam itu lebih rendah atau di bawah 0 derajat Celcius. Nah,
Rumusnya hampir mirip dengan tadi, hanya kita mengganti B-nya dengan F. F itu titik beku, B itu titik didih. Nah, berbedanya di sini. Delta TF-nya, TF0-nya yang di depan, bukan di belakang. Kalau tadi TB0-nya di belakang, kalau TF0-nya di depan. Jangan sampai tertukar. Nah, kita langsung ke contoh soal. Ada 12 gram urea dilarutkan dalam 400 gram air. KF-nya diketahui, yang ditanya titik beku. Maka yang diketahui di soal, massa urea, MR urea, massa air, KF air. Langkahnya sama seperti tadi, kita cari dulu mol dari urea. Massa bagi mm, maka didapatkan, maaf salah ketik ya, seharusnya di sini mol urea. Mol ureanya adalah 0,2 mol. Lalu molalitas larutannya N per P, didapatkan molalitas larutan 0,2 mol kali kilogram pangkat min 1. Baru kita masukkan ke rumus delta TF, sama rumusnya KF kali M, maka didapatkan delta TF 0,93. Baru kita cari TF. Tadi ingat kalau TF yang ada nolnya justru yang di depan, maka didapat delta TF-nya 0,93, TF0-nya 0 derajat. Titik beku air itu normalnya adalah 0 derajat Celcius. Jadi TF0-nya adalah 0, lalu TF yang dicari berarti TF itu adalah 0 dikurang 0,93, maka TF-nya min 0,93 derajat Celcius. Boleh nggak Bu suhunya negatif? Ya boleh, suhu kan bisa positif bisa negatif. Berarti ini lebih rendah daripada titik beku air. Jadi titik beku larutan urea adalah min 0,93 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ada osmosis. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini di biologi. Nah, di kimia kita juga akan bahas tentang osmosis. Nah, peristiwa osmosis itu digambarkan seperti bagian di atas. Di sana ada molekul air yang bentuknya kecil warna biru, lalu yang gula itu bentuknya besar warna orange. Nah, di sini kalian bisa lihat semula antara dua larutan ini, yang sebelah kiri gulanya cuma 1, yang sebelah kanan gulanya ada 5, berarti lebih pekat yang sebelah kanan. Tadinya mereka seimbang sama tingginya, kemudian lama-lama justru lebih tinggi yang pekat. Nah, inilah yang disebut sebagai osmosis. Jadi osmosis adalah perembesan atau perpindahan molekul pelarut. Lihat yang pindah hanya yang biru ya, yang orange tidak pindah. Dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran atau selaput semi permeable. Nah, tadi kalau ada dua jenis larutan yang dipisahkan dengan membran semi permeable, maka pelarutnya tadi akan merembes. Nah, ini bisa diakali supaya tidak merembes. Ini diberikan suatu tekanan supaya si pelarutnya tadi tidak berpindah. Nah, tekanan ini yang disebut sebagai tekanan osmotik, yaitu perbedaan tekanan hidrostatis antara larutan dengan larut. Nah, untuk mencari nilai tekanan osmotik, kita pakai rumus Pi sama dengan M kali R kali T. Nah, ini Pi-nya bukan seperti Pi yang di matematika ya. Ini dalam kimia, Pi itu adalah tekanan osmotik. Lalu pakainya M besar. M besar itu adalah molaritas, bukan molal ya yang dipakai. Molar berarti pakai satuan volume. Lalu R itu adalah tetapan, nilainya sudah pasti 0,082, tidak mungkin berubah. Ini di materi konsep mol sepertinya juga sudah ada. T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin, suhu mutlak.
Lalu yang perlu diingat, kita pakai molaritas, berarti rumusnya N per V, volume. Kita ke contoh soal. Ada 6 gram urea dilarutkan dalam air hingga volumenya 200 ml. Suhunya adalah 25. Berapa tekanan osmotik urea? Maka yang diketahui massa ureanya adalah 6 gram, MR 60, volume air 200 ml, dijadikan liter, berarti 0,2 liter. Lalu suhunya adalah 25 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin. Ingat kalau dari Celcius ke Kelvin itu ditambah 273. Dari Celcius ke Kelvin ditambah 273. Yang ditanya adalah pi. Maka yang pertama dicari adalah mol urea. Rumusnya sama seperti yang di atas. Maka didapat mol urea adalah 0,1 mol, itu salah ketik ya. Lalu molaritas larutannya adalah N per V. Maka didapat molaritas larutan itu adalah 0,5 mol kali liter pangkat min 1. Lalu pi itu M kali R kali T. Kita masukkan angkanya. M-nya 0,5, R tadi sudah tetapan, T-nya adalah 298. Maka didapat Pi-nya adalah 12,218 atm. Jadi tekanan osmotik dari larutan urea adalah 12,218 atm. ATM itu satuan untuk tekanan osmotik atmosfer. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Tadi ada 4 jenis sifat koligatif larutan. Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, kalian bisa tuliskan di bagian kolom komentar Google Classroom kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.